Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala al-malifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa an'ada alaina min barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Al-misal as-sabi', hal fi qabri na'imun wa adabun. Contoh yang ke-8 di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah pertanyaan, hal fil qabri na'imun wa adabun. Apakah di kuburan itu ada kenikmatan dan ada siksaan? Dalam contoh ini menunjukkan dalil akan adanya siksa dan nikmat di dalam kubur. Angkara azabal qabri wa na'imatu unasun yantabisuna ilal islam wa qad barhanu bi inkarihim hada ala jahlin. Banyak manusia mengingkari akan adanya nikmat serta siksaan di dalam kubur. Waqad barhanu, dan sudah jelas-jelas orang yang ingkar akan adanya siksa dan nikmat kubur itu adalah hadza ala jahlin, menunjukkan akan kebodohan orang tersebut. Fa innal kitaba wasunnata, karena sesungguhnya kitab dan hadis, dalam artian kitab dan sunnah, sudah menjelaskan akan adanya siksa dan nikmat kubur. Seperti dawuhnya Allah, qala rabbuna azza wa jalla fi kitabihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Yang artinya mereka dimasukkan ke dalam neraka atau di dalam kubur pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat malaikat diperintahkan, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, ini menunjukkan akan adanya siksaan di alam kubur bagi Fir'aun, Raja Fir'aun dan kaumnya. Afhamatna hadhil ayatu anna Fir'aun wa qaumahu yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Dalam ayat ini memahamkan kepada kita bahwa Fir'aun dan kaumnya itu yu'raduna pada mengo, intinya bahwa Fir'aun dan kaumnya itu mendapat siksaan dari Allah di dalam kuburnya melalui para malaikat. Terus ada sebuah hadis lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ba'dama gharabatis syamsu fasami'a sautan faqala yahudu tu'adzabu fi qabriha, wa rawa an-Nasa'i wa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam qala laula an tadafanu la da'autullahi an yusmi'akum adzabal qabri. Yang artinya bahwa sanya Rasulullah keluar ba'dama gharabatis syamsi, setelah terbenamnya matahari, kemudian beliau mendengar suara, faqala yahudu tu'adzabu ila qabriha, bahwa Rasulullah berkata, Rasulullah mendengar seorang Yahudi yang disiksa di alam kubur. Rasulullah pas jalan-jalan setelah
terbenamnya matahari beliau mendengar suara siksaan orang Yahudi di dalam kubur. Ada juga sebuah hadis, qala asy-syaikhu wa rawa asy-syaikhani wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhani dan Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra ala qabraini, pernah lewat kepada dua kuburan. Kemudian Rasul berkata, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin, bahwa kedua orang yang ada di kuburan ini sedang disiksa dengan siksaan yang pedih. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Kedua orang ini disiksa gara-gara yang pertama, adapun yang pertama itu karena yamshi bil namimah. Jalannya itu berjalan dengan adu domba, suka adu domba, suka mengadu domba orang satu dengan orang yang lain sehingga timbul permusuhan. Sedangkan yang lain itu karena la yastatir min bauliha, kencing dengan tidak menutup auratnya, seperti nyuwun sewu para supir-supir sing biasanya kencing sembarangan di jalan, di atas ban, itu termasuk. Naudzubillahi min dzalik. Tsumma da'a bi'asibin radbin fashaqqahu itsnaini. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat untuk mengambil daun kurma yang masih telas, yang masih basah. Kemudian Rasulullah menaruhnya, merobek daun kurma itu, yang awalnya satu dirubah menjadi dua, yang satunya ditaruh di atas kuburan yang satu untuk kuburan yang lainnya. Tsumma kemudian sahabat bertanya, apakah daun ini bermanfaat? Apakah daun bermanfaat? Rasulullah menjawab, tsumma qala la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Kemudian Rasulullah berdoa, semoga daun ini bisa meringankan siksaan kepada kedua mayit selama daun ini masih basah. Inilah yang menjadi dalilnya orang-orang NU ketika nyekar, ketika berziarah kepada ahli kuburnya dengan membawa bunga yang masih basah. Kalau tidak ada bunga ya bisa diganti dengan daun pandan lah. Yang penting masih basah lah. Selama bunga itu masih masih basah, daun pandan atau daun pisangnya masih basah, ini bisa meringankan siksaan yang ada di alam kubur. Bisa meringankan siksaan yang ada di alam kubur. Ada sebuah hadis lagi, qala Syekh wa rawa al-Bukhari wal Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i. Qala annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u khafqa qar'ini 'alihim idan sarafu anhu atahu malakani fayu'adzibani fayakulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin. Rasulullah bersabda bahwa ketika seseorang itu jenazah ditaruh di dalam kubur, sahabatnya mengiringi. Kemudian setelah para sahabat yang ingin mengiringi jenazah keluarga setelah meninggalkan, maka akan didatangi atahu malakani, maka akan didatangi dua malaikat. Fayuqidani fayakulani, dua malaikat itu bertanya kepada ahli kubur itu, ma kuntu taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin, apa
yang kamu ketahui, yang kamu katakan tentang Nabi Muhammad. Fa ammal mu'min, ketika itu orang mukmin maka menjawab asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad itu adalah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqal undur ila ma'atika minan nar abdalallahu bihi ma'adan fil jannah. Ketika menjawab seperti itu, maka dikatakan baginya untuk masuk surganya Allah. Wamal kafir, ketika orang itu orang kafir, wal munafikun atau orang munafik, maka akan menjawab ketika dan seperti itu jawabnya la adri, saya tidak tahu. Kuntu ma yaqulun nasi fihi, jadi saya tidak tahu. La daraita wala talaita thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udunaihi. Orang itu ketika usaha menjawab la adri, saya tidak tahu, maka akan dipukul oleh malaikat bimitraqatin, dengan gada atau palu yang besar yang terbuat dari hadidin, dari besi, dengan satu pukulan di antara kedua telinganya. Bang. Fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi illa salaqalaini. Saking kerasnya pukulan itu, makhluk yasmauha min layihi, di sekeliling itu mendengar, selain manusia mendengar akan jeritan, mendengar akan pukulan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ini bukti bahwa adanya siksa dan nikmat di alam kubur. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ibadah kita. Mari kita doakan keluarga kita sudah meninggal. Semoga beliau-beliau, doakan guru-guru kita, doakan orang-orang sekeliling kita yang sudah meninggal, keluarga kita, semoga beliau semua mendapatkan nikmat di alam kubur. Cukup sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.